Kisah horor Lemah Layak Part kedua. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidungnya. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun, matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana perempuan itu masih berdiri di depan pintu. "Ada apa Gus sebenarnya?" tanya Ruslan. Agus hanya bengong, matanya benar-benar kosong. Agus tiba-tiba tersontak sadar. Kemudian dia masuk ke kamar, memasukkan semua bajunya secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas mendorong Agus dan bertanya kesal. "Ada apa sebenarnya? Ayo kita pergi dari sini," timpal si Agus. "Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan gimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu. Dia ngancam itu sebenarnya. Satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu, kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis." Makanya itu aku langsung datang ke rumah dia dan cari tahu dan minta izin kepada dia. Aku tadi masuk di rumahnya mencium bau darah, dan bau darah itu baunya sangat amis sekali. Itu kayak darah perjanjian. Ada sesuatu yang gak beres, sesuatu yang gak bisa aku lihat. Hanya tercium aroma amis darah itu. Wah, menyengat sekali, sampai membuatku ketakutan. Ini gak biasa, ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini mengeluarkan aura yang sangat hitam, mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok dengan keras. Mereka mengintip dari jendela, kemudian mereka kaget. Itu yang datang adalah Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. "Tenang saja, makanan ini saya beli dari pasar, jadi nggak ada lemah layaknya. Saya tunggu jawabannya ya Mas." Mbak Lastri pergi. Agus meletakkan begitu saja piring itu, lantas menatap Ruslan. "Ini gawat banget," ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau ia bicarakan sama Ruslan. Namun Ruslan tahu sesuatu. Mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi, lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti, meski ranjangnya seranjang. Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu. Apa itu? Entahlah. Malam semakin larut. Akhirnya mereka berdua tertidur. Saat di malam hari, tiba-tiba saja mereka kaget. Ada seorang anak yang ingin masuk ke dalam rumah. "Mas, izinkan saya masuk." Terlihat ekspresi wajah ketakutan di raut wajahnya. Agus mendekat. Dengan cepat, ia mencengkram baju anak itu, menariknya masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. "Goblok, kamu maling di tanah tumbal, cari mati kau." Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu, kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan Agus, tiba-tiba di depan pintu diketuk. Tok, tok, tok. Ruslan dan Agus menatap pintu. Mereka terhenyak. Agus mendorong anak itu masuk ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu, melihat Mbak Lastri berdiri dengan membawa parang. Mbak Lastri memaksa masuk. Dia mencari seisi rumah, namun si Ruslan menghalangi agar dia tidak masuk ke dalam kamar. "Mana pencuri itu? Biar aku putuskan tangannya." Mbak Lastri tetap ngeyel dan masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba mereka berdua sudah tidak ada di dalam kamar itu. "Sebenarnya temanmu sudah tahu, dia akan mati kok. Cuma sampaikan, jangan ikut campur." Agus masuk dengan nafas tersengal, badannya bermandikan keringat. Ia langsung menengguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. "Bodoh, pasti mati anak itu." Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis. Namun, hanya dia belum memahami situasinya. Ia tampak berpikir, namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan Ruslan mengatakan kepada Agus, "Maksudmu apa?" "Aku mau memberikan anak itu kepada Mbak Lastri, biar dia masih hidup. Tapi anak itu malah melompat jendela. Langsung saja aku kejar, sayangnya hidupnya masih panjang." "Gila kamu, yang ada anak itu malah dipotong sama Lastri." "Justru itu, paling hanya jemarinya saja yang dipotong." Ruslan semakin bingung. Namun Agus mengerti, Ruslan belum mengerti. Lantas ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi. "Jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri."
Anak itu disuruh oleh orang lain untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Anak itu sudah ketahuan, pantas saja pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata mereka nungguin anak itu. Masuk ke tanah tumbal nggak bisa seenaknya kayak gitu, harus dapat izin dari yang punya. Sedangkan yang punya bukan Lastri. Lalu kenapa Lastri bawa parang tadi? Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, ia harus minta izin sama yang punya tanah ini. Tapi kan nggak mungkin. Jadi Lastri akan ambil apa yang harus dia ambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri nggak melakukan itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri lalu masuk ke kamar. Ruslan langsung sadar, teringat dengan maksud kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Paginya Agus hanya diam, tidak seperti Agus yang biasanya. Dia terdiam dan hanya terlihat tatapan kosong. Mereka berangkat bekerja, kemudian di depan rumah mereka bertemu dengan Lastri yang sedang menyapu. Lastri kemudian memberikan sesuatu kepada Agus. Agus buru-buru mengantongi sesuatu itu. Ruslan ngeyel dan langsung melihatnya dan menarik dari kantongnya. Ternyata itu adalah bunga kamboja. Saat mereka berangkat kerja, mereka melihat ada orang yang sedang ramai-ramai melihat ke arah sungai. Mereka melihat ternyata di sana ada seorang mayat anak laki-laki. Alangkah kagetnya si Ruslan setelah melihat mayat itu ternyata adalah anak laki-laki yang semalam ke rumah mereka. Saat mereka bekerja, teman mereka yang bernama Koco menanyakan sesuatu pada mereka. Gimana, rumah yang kamu tempati itu angker ya? Orang yang sebelumnya tinggal di sana, mereka cerita kalau setiap malam ada yang suka ngeliatin mereka. Itu adalah pocong. Nah, sebelum mereka pergi dari 4 yang tinggal di sana, dia hanya diam kayak si Agus sekarang. Bodoh kamu, sudah tahu kayak gitu, aku sama Agus malah suruh tinggal di sana, gila. Loh, aku cuma ngikuti peraturan, udah nggak ada kamar di mes, rumah itu sudah dibayar setahun penuh. Koco mencoba membela. Ya, tapi kamu nggak bilang kalau ada kejadian begitu. Tahu tidak, perempuan di depan rumah itu adalah Gundik Jolo. Koco terdiam sejenak, lalu dia mengatakan sesuatu. Tenang, kalau kalian ada apa-apa, bilang sama aku akan kenalin kalian ke seseorang yang sakti juga. Ruslan dan Agus sampai di rumah. Mereka istirahat. Tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Ruslan terenyak menatap di pintu, dan berdiri di sana adalah Mbak Lastri. Agus membuka pintu, kemudian Mbak Lastri mengikuti Agus dari belakang. Dia membawa semacam pisau kecil yang digunakan untuk memotong ari-ari. Ruslan langsung lari keluar rumah. Ia menembus kebun jati mencari Koco, menyampaikan apa yang ia lihat, tepat seperti apa yang Koco ceritakan tadi siang. Mereka langsung menunggangi motor kemudian menuju ke suatu rumah. Tampak di rumah itu ada seorang lelaki tua. Kemudian mereka mengobrol. Lalu pria tua itu pun mengucapkan sesuatu. Kamu pulang saja nak, temanmu sudah nggak bisa ditolong, sahut lelaki tua itu kepada Ruslan. Namun Koco mencoba bilang, tapi mbah, yang dulu juga mbah kan yang nolongin. Beda kasus itu leh, kata lelaki tua. Ternyata Lastri dan pria tua ini adalah saudara seperguruan. Guru saya yang membantunya menjadi Gundik Jolo seperti sekarang. Namun itu semua atas dasar keinginannya sendiri. Lastri sebenarnya seusia sama dengan saya. Maaf nak, saya tidak bisa membantu banyak. Tenang saja, temanmu sekarang sudah ada di rumah. Kemudian Lastri datang ke rumah kakek itu, kemudian memanggil nama Purnomo. Nama kakek itu adalah Purnomo. Kemudian Lastri masuk ke dalam rumah dan membicarakan sesuatu. Koco mengantarkan si Ruslan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia pulang. Di sana Agus sudah terlihat di dalam rumah yang sedang menunggunya. Kamu nanti tidur kamar sebelah ya, aku ingin tidur sendiri, kata Agus. Saat malam tiba, Ruslan tidak bisa tidur. Ia berjalan-jalan, kemudian ia melewati kamar Agus. Tiba-tiba Ruslan mengintip dari balik gorden untuk melihat Agus. Dia penasaran. Ruslan langsung kaget. Ia melihat Agus duduk bersila di atas ranjang. Di depan ada darah berceceran. Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam. Ruslan berusaha membangunkan Agus dengan cara menepuk-nepuk pipinya. Namun Agus tetap tidak sadarkan diri. Ruslan bingung, lantas ia tiba-tiba kaget juga. Di depan pintu terdengar suara teriakan Lastri.
Lastri berteriak-teriak sambil mengedor-ngedor pintu. "Buka, goblok!" Lastri menyeret Agus keluar dari rumahnya, kemudian membawa sebilah parang yang tajam. Agus akan digorok. Apakah benar? Ternyata Lastri hanya memotongi rambut si Agus. Dengan tangannya, ia menjambak rambut Agus kemudian memotongnya dengan parang. Agus langsung terjatuh di tanah. Kemudian Lastri berucap, "Temanmu kasih tahu, di sini ilmunya nggak ada apa-apanya. Kalau sudah sadar bahwa dia ke Mbah Purnomo." Kemudian Ruslan menjawab, "Iya, Mbak." Setelah Agus tersadar, Agus langsung dibawa ke rumah Mbah Purnomo. Agus sudah sadar, tapi dia linglung dengan wajah yang pucat. Agus muntah-muntah lagi di sana. Dia mengeluarkan darah hitam kental dan ada segumpal daging busuk di sana. Kemudian Mbah Purnomo bertanya kepada Agus, "Gimana? Sudah tahu kan siapa yang punya tanah itu?" "Sudah lihat, Mbah." "Iya, Gundik Colo yang lainnya."